Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio. Selamat datang di ruang belajar. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini juga berlaku untuk hubungan kita dengan uang. Jika kita mengenal uang dan semua sifatnya, maka sangat mungkin uang akan menyayangi kita. Artinya uang dapat datang dengan mudah dan selalu mengikuti kita. Namun, jika kamu tak kenal dengan uang dan semua sifatnya, maka uang akan sulit datang. Sekali datang, sangat mudah pergi. Pertanyaannya, sudahkah kamu mengenal dengan baik sifat-sifat uang itu? Mungkin karena kamu tidak benar-benar mengenal sifat uang, itulah yang membuat kamu selalu bermasalah dengan uang. Di video kali ini, kita akan bersama-sama untuk lebih dekat dengan 4 sifat dasar tentang uang. Jadi, yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sifat pertama, uang mengalir segaris dengan emosional. Selama ini, kita yakin bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi adalah makhluk rasional. Padahal uang dan kekayaan mengalir mengikuti emosi kita. Contohnya, pernahkah kamu beli sesuatu dalam jumlah banyak karena takut kehabisan? Jika pernah mengalami itu terjadi atas dasar keputusan emosional. Pernah membeli sesuatu karena diskon. Kadang sebenarnya kita mengeluarkan uang lebih banyak, tapi kita merasa lebih untung karena harga dianggap lebih murah. Inilah jebakan diskon. Jebakan diskon itu sangat mempengaruhi psikologis kita dalam belanja. Sebenarnya ketika membeli karena diskon, sebenarnya kita sedang dikuasai emosi kita. Jadi, ketika membeli dengan alasan adanya diskon, maka berhati-hatilah. Kita harus lebih rasional dan berpikir ulang. Apakah saya butuh atau sekedar ingin? Coba kamu ingat, apa yang terjadi dengan pengeluaran kamu ketika kamu lagi stres? Biasanya, ketika stres, pengeluaran kita meningkat. Hasrat shopping kita naik. Belanja cemilan dan makanan juga nambah. Belum lagi acara healing buat ngilangin stres, makin bikin kantong kita kempes. Ketika kita terjebak dengan keserakahan, apa yang kita lakukan? Kita akan mengambil keputusan keuangan yang cenderung spekulatif. Tak jarang, kondisi ini bikin kerugian besar secara finansial. Semua akan berbeda ketika secara emosional kita tenang. Belanja kita lebih rasional, investasi kita juga lebih terarah. Intinya, jika kita mampu mengendalikan emosi kita, kita pasti mampu mengendalikan uang. Namun, jika kamu tidak mampu kendalikan emosi kamu, pasti kamu gagal kendalikan uang. Sifat kedua, uang itu bersifat cair. Pernah kamu merasa, kok cepat banget uang aku habis? Baru kemarin gajian, sekarang udah tinggal setengah. Pernahkah kamu menggumam dalam hati, tadi aku belanja apa saja ya? Kok uang aku sudah habis? Situasi semacam ini menunjukkan bahwa uang itu liquid, sangat cair. Selayaknya air dan benda cair lainnya. Uang selalu mengalir dan berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Makanya nggak usah heran kenapa uang kamu cepat habisnya. Karena memang uang suka sekali berpindah dan terus mengalir. Seperti air yang terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus, bagaimana biar uang gak terus mengalir? Ya, tempatkan uang di sebuah wadah. Mirip seperti air, jika air ditempatkan di sebuah wadah yang rapi dan tertutup, maka air akan tinggal di situ. Namun, jika dibuka dan dituang, airnya akan habis. Ini berlaku juga untuk uang. Biar gak cepat habis, maka tempatkan uang di tempatnya. Tempat itu bernama aset. Jika kamu punya uang, maka simpan uang itu dalam bentuk lain, yakni aset, misalnya rumah untuk disewakan, emas, saham, obligasi, dan jenis aset lainnya. Jika kamu tetap menempatkan uang kamu di dompet, maka sebentar lagi uangmu akan mengalir berpindah ke tempat lain. Sifat ketiga,
semua orang punya kesempatan mendapatkan uang dan menjadi kaya. Sebagian orang percaya bahwa kita tidak bisa menjadi kaya karena kita punya keterbatasan kesempatan. Ada juga yang percaya kaya itu privilege. Jika kita lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh, kita pasti lebih mudah menjadi kaya. Keyakinan itu hanyalah mitos. Saya yakin Anda pernah mengetahui ada orang-orang biasa yang berhasil mengubah dirinya menjadi kaya. Saya yakin Anda juga pernah melihat anak-anak yang terlahir dari orang-orang kaya yang jatuh miskin setelah orang tuanya meninggal. Ini adalah pertanda bahwa kita punya kesempatan untuk jadi kaya atau miskin. Apakah kita terlahir dari keluarga kaya atau miskin? Bill Gates pernah mengatakan bahwa jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda, tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda. Inilah sifat terpenting tentang uang dan kekayaan, bahwa semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi kaya. Jika ada yang tetap gagal meraih kekayaan itu, karena ia tak menggunakan kesempatan yang dia miliki dengan baik. Sifat keempat, banyak uang bukan berarti kaya. Uang bukanlah simbol kekayaan. Banyak orang menganggap bahwa uang adalah simbol kekayaan. Ketika kita punya banyak uang, bukan berarti kita kaya. Kita punya uang 100 miliar, tapi kita punya hutang 200 miliar, tetap saja sejatinya kita miskin. Lantas siapa orang yang kaya itu? Orang kaya adalah mereka yang punya aset lebih besar daripada kewajibannya. Mereka yang mampu mengubah uangnya jadi aset, dan mereka yang selalu punya total income lebih besar daripada total pengeluarannya. Uang itu bergerak seperti air, jadi ketika kita gagal mengendalikan gerakannya kita, akan tenggelam olehnya. Sejatinya kekayaan adalah kemampuan mengendalikan uang, bukan jumlah uang yang kita punya. Jumlah uang yang kita punya itu hanya angka, bukan kekayaan yang sebenarnya. Itulah pembahasan tentang 4 sifat uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini PDA semua orang agar lebih banyak orang paham tentang sifat uang.